lupa subscribe channel YouTube-nya Henry Afrizal. Iya kan? Diantar Jakarta, seluruh Jabodetabek, mudah-mudahan tetap semangat dan kita selalu bikin event-event supaya kita selalu bersilaturahmi, kita jaga persaudaraan, kita jaga kesehatan dengan goes bersama, dengan event bersama, dan semoga kita semua dikaruniakan kesehatan. Kami mohon kepada Presiden Breakthrough Indonesia, Om Hendro Subroto, untuk naik ke panggung. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa! Yang lain ngumpul. Nanti susah ngumpulin. Ngumpul depan. Terima kasih teman-teman pesepeda semuanya. Seperti diketahui hari ini di banyak kota dan kabupaten juga banyak melakukan sepedaan di akhir tahun. Umumnya disebut Last Sunday Ride. Mungkin di Bandung, di Jogja, di Bekasi, Depok juga banyak juga. Sama-sama juga kita di sini di Jakarta. Ini kerja bareng dari banyak komunitas teman-teman. Kita sepedaan tuh harusnya happy, harusnya bareng-bareng. Tahu kan kalau sepedaan sendirian tuh ngenes. Sepedaan sendirian itu terpinggirkan seolah-olah, dipepet motor, dipepet mobil gitu ya. Kalau rame-rame, mohon juga jangan jadi predator, nyikat-nyikat motor, nyikat-nyikat mobil semau-mau. Jadi artinya saling-saling. Itu namanya berbagi jalan teman-teman. Nah, di konteks sepedaan bareng di akhir tahun, minggu terakhir, kita hari ini pakai temanya Tweet Ride, nunjukin bahwa sepedaan juga bisa gaya. Gitu. Ya kayak gini-gini juga gayanya, mukanya nggak berubah, bajunya aja yang ganti-ganti. Oke, habis itu barengan hari ini juga teman-teman itu menginisiasi donasi potong rambut. Untuk apa? Untuk nyaring air kotor jadi air bersih. Jadi selain kita peduli sepedaan, peduli tentang udara, transportasi ramah lingkungan, terus jalur sepedanya diaktifasi, silaturahmi, kita juga peduli sama lingkungan yang konteksnya adalah menghadirkan air bersih. Mudah-mudahan ini juga jadi tema yang berlanjut, karena ngomongin potong rambut hari ini bukan berarti yang gondrong tuh nggak keren ya, keren juga, tapi kan boleh juga donasi. Jadi dikumpulin potong rambutnya, nanti kita di di Jalan Kebun Sirih di Si Barbershop, kita ke sana. Oke teman-teman, enjoy. Ini kita datang disambut, dikasih tempat sama Jakarta International Velodrome. Mudah-mudahan juga punya dampak buat mereka karena banyak yang jualan. Kita meramaikan dengan kostum yang lucu-lucu gitu. Ada pesta rakyat. Jakarta International Velodrome, thank you banget udah ngasih tempatnya, ngasih panggungnya, ngasih waktunya juga buat kita. Let's enjoy teman-teman. Selamat Hari Natal bagi yang merayakan dan menjelang tahun baru. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, yang senantiasa semangat untuk selalu menyapa kita semua di dalam dunia sepeda. Ya, baik, Provinsi DKI Jakarta. Baik, kita langsung saja sapa beliau. Jadi aku naik apa enggak nih, Mas? Naik. Loh, jangan, katanya di bawah. Boleh ya, di bawah aja. Oke, kalau begitu saya izin mengundang Mas Kanda dan juga Pak Hari untuk join di sini, boleh ya? Oke, aku di sini ya. Bisa di bawah. Masih semangat ya? Benar. Saya mau tes, boleh? Oke, kalau saya bilang Tweet Ride, jawabannya yeay, gitu ya? Oke? Tweet Ride? Yeay! Kurang kenceng. Tweet Ride? Yeay! Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Danis Anissa, Corporate Affairs dari PT Jack Indonesia, yang hari ini mau menemani Bapak Ibu setelah asik ya, asik goes tadi. Boleh mungkin merapat ke depan yang belum merapat tadi, yang ada di pinggir atau yang masih ada di belakang.
Boleh ya, kita pagi ini mau ngobrol-ngobrol sedikit nih bareng sama Mas Kanda. Mas Kanda ini, Mas Kadan Ruskanda. Mas, bener ya? Mas Kadan Ruskanda sebagai arsitek dan mobility planner ya dari dari Sistematika. Oke, dan saya juga hadir bersama kami di sini, istimewa sekali tamu kita pada hari ini ada Pak Kabid, Bapak Hari Wibowo. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Oke, nah Pak, ini kan kita ini tadi tuh suasananya seru banget ya. Ini dari pagi semangat, kostum udah all out banget nih. Mungkin dari Pak Hari dulu ya, buat tanggapannya nggak Pak terkait acara Pride pagi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Ya, terima kasih Mbak Anies dan yang terhormat juga nih Pak Hendro, Presiden kita. Terima kasih atas undangannya. Saya juga agak surprise kemarin dikirimin undangan untuk ikutan Pride 2024 karena ini kalau ngomong jujur nih ajang comeback nih. Saya setelah setahun lebih tidak bersepeda Pak, karena sakit Pak di tulang belakang sarafnya itu kata dokter nggak boleh sepedaan, terapi lah segala macam dipanasin. Jadi kita undangan saya naluri bersepedanya kembali, terus mulai ke bengkel sepeda lagi. Waduh, walaupun istri saya ngomel-ngomel Pak, istri saya ngomel karena sayang. Iya, karena sayang dan karena capek, istri saya kalau sakit gitu kali ya. Jadi acaranya luar biasa, Pride 2024. Tadi katanya bertema kostumnya ala Eropa. Saya nggak tahu nih kostum saya Eropa sebelah mana, tapi saya juga mudah-mudahan ada mirip-miripnya ya. Iya, utara Bu, mudah-mudahan ada mirip-miripnya dikit. Karena cuaca Jakarta yang kurang bersahabat untuk kita benar-benar pakai material kulit ya. Jadi mudah-mudahan nih kita semua yang hadir di sini, baik yang bersepeda maupun tidak bersepeda, dikaruniai nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bisa sepedaan terus, bisa goes-goes terus, untuk memperhatikan faktor safety utama. Mungkin itu dari saya. Bener-bener goes juga ya Pak dari HI ke velodrome ini. Meskipun cuacanya agak hangat ya, tapi kan semangat banget ya. Karena tadi ada nostalgia nih kayaknya. Ada nostalgianya. Oke, mungkin saya mau ke Mas Kadan ya, Mas Kadan. Panggilan sayangnya apa tadi? Kakao. Mas Kakao. Aku manggilnya Mas Kakao aja kali ya. Biar gemes. Oke. Mas Kakao, kalau kita ngomongin soal tema perbincangan kita pagi ini agak serem sebenarnya bahasannya nih. Eksplorasi ruang publik untuk pesepeda dari spontan hingga terancam. Waduh, kok terancam? Ini mungkin berangkat dari tesis S2-nya Mas Kadan ya. Boleh diceritain nggak sih sedikit soal tesisnya? Dan Mas Kadan ini kan selaku mobility planner ya dan urban planner. Seperti apa sih Mas Kadan? Kalau ngelihat kondisi Jakarta, kemudian juga dari studi tesis yang dilakukan oleh Mas Kadan. Jadi sebenarnya tesis itu dari melihat fenomena kota Jakarta sendiri, karena dari kacamata arsitek dan urban planner dan juga urban designer. Kemarin itu fokus tesis karena ada fenomena yang Citayam Fashion Week, kemudian berbarengan dengan sedang lagi diganjarkan transportasi publik, baik itu MRT, LRT dan sebagainya, sedang dalam proses realisasi dan sedang di develop terus terusan. Kemudian adanya fenomena yang seperti itu membuktikan bahwa di Jakarta itu sebenarnya masih punya potensi untuk reaktivasi ruang publik berdasarkan pertemuan-pertemuan transit. Namun kemarin itu juga sebenarnya disayangkan saja, karena kan saya juga sempat dengar setelah ada yang Fashion Week itu malah pemuda-pemudanya teenager malah pada dibatasi ruang geraknya. Jadi itu kontradiktif saja, karena sudah ada MRT, sudah ada Sudirman, sudah KRL, sudah ada infrastruktur yang memadai. Namun setelah ruang publik itu diaktifasi,
malah dibatasi lagi seperti itu. Jadi itu triggernya itu buat aku itu. Kemudian dari situlah akhirnya tesisku develop menjadi intinya itu sebagai rekomendasi dan guideline atas untuk semuanya sih sebenarnya. Nggak cuma untuk masyarakat sendiri, cuman ibaratnya itu intinya bahwa kita masih punya kesempatan, kita masih ada potensi untuk mengaktifasi ruang-ruang publik di Jakarta ini, dan kita bisa ada potensi untuk ngebalik mindset untuk bahwa active micromobility dan active mobility itu kontribusinya besar untuk berkelanjutan kota. Jadi kalau misalnya berangkat dari case Citayam Fashion Week ya, jadi itu kalau kata orang orang Jakarta itu sebenarnya anak-anak SCBD juga, tapi SCBD-nya sekitaran Citayam dan Bojonggede gitu ya. Jadi waktu itu memang sangat booming ya, bahkan public figure juga pada saat itu sangat atraktif gitu, bahkan tamu-tamu negara ya dari negara sahabat seperti itu pada saat datang ke Jakarta itu mereka juga nyobain ternyata, artinya kan sebetulnya atraksi dari dari kegiatan spontan tadi itu justru menarik minat para pengunjung yang memang sebetulnya transit oriented development yang pada saat itu ada di area Duku Atas itu memang di set up untuk sebagai ruang ketiga, jadi mixed use ya, jadi nggak cuma sekedar stasiun aja, karena di sana ada 5 transportasi publik yang terhubung satu sama lain, MRT Jakarta, LRT Jabodebek, kemudian komuter lain, ada Transjakarta, ada juga kereta bandara, jadi paling lengkap di sana. Dan ternyata pada saat itu momentumnya justru memang tertarik ya dengan Citayam Fashion Week, tapi kayaknya kaget gitu ya. Nah mungkin Pak Hari kalau melihat dari fenomena seperti ini nih Pak, ini kan kalau dilihat dari kacamata pariwisata, MICE dan potensinya, nah sebetulnya hal-hal seperti ini tuh seperti apa sih Pak maintaining-nya? Apakah nantinya justru area-area attraction ini sebetulnya diciptakan atau menunggu saja nih orang-orang datang nih secara spontan seperti yang terjadi di area Duku Atas pada saat itu? Kalau menurut pendapat pribadi saya sih sebenarnya itu kan spontaneous sih, karena kan spontan menjadikan jalan umum sebagai catwalknya. Jadi yang dilarang itu sebenarnya bukan aktivitasnya tapi dampaknya. Jadi nanti saya mau sampaikan tentang di sini karena itu satu mengganggu kenyamanan publik, yang mengganggu transportasi juga pada saat itu. Jadi ada keluhan dari para pemilik gedung sekitar situ terhadap aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman dari Citayam Fashion Week. Jadi sebenarnya kalau aktivitasnya bagus, hanya tempatnya mungkin harus dicari yang lebih proper gitu ya. Karena itu memang kan viral tuh waktu itu, jadi viral. Semua orang belum sah kalau belum nyobain catwalknya Citayam Fashion Week, gitu kan. Jadi kalau kami dari pariwisata menganggap ini menjadi bagian dari atraksi di Jakarta yang sifatnya pop-up ya. Dulu lagi musimnya flash mob, semua orang di Bundaran HI pada saat Car Free Day flash mob gitu. Tapi semua itu ada titik jenuhnya gitu. Jadi juga Citayam Fashion Week yang ternyata sekarang sudah tidak lagi itu nggak seperti dulu lagi. Tapi buat kami dari pariwisata itu menjadi salah satu bagian dari atraksi Jakarta. Jadi sebetulnya Dinas Pariwisata tetap mendukung ya Pak, hanya saja perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memang seperti Dinas Perhubungan, pihak polisian mungkin ya. Jadi yang spontan-spontan ini sebenarnya supaya tidak mengganggu ketertiban umum seperti itu ya, karena waktu itu sampai macet dan kayaknya viral banget ya Pak. Dan juga banyak teman-teman kita yang bertangan jahil, jadi kerumunan itu jadi tempat mereka cari nafkah. Jadi itu yang bikin kenapa itu diamankan ya, karena banyak laporan kehilangan dompet, handphone pada saat masa berkumpul pada saat pelaksanaan itu Citayam Fashion Week. Jadi itulah membuat kami dari PPK Jakarta teman-teman itu agak kewalahan sebenarnya, gitu, karena begitu banyak masa yang datang pada saat itu.
kan tadi sepedahan nih dari Bundaran HI ke Velodrome. Nah, Velodrome ini kan menjadi salah satu area destinasi nggak hanya untuk penduduk sekitar, tapi juga mungkin yang jauh-jauh ya hari ini. Ada yang mungkin dari Bogor, mungkin ada yang dari Bogor ke Velodrome atau dari Depok. Nah, ini dari mana nih? Dari Bogor. Sama siapa kesininya? Sama Mama. Oh, oke. Dari Jogja ada? Dari Jogja ada. Wah, ini jauh-jauh. Bekasi. Dari Bekasi, dari mana lagi nih? Yang hadir hari ini pagi ini di Velodrome. Dari Bojong, Cikarang. Kerawang. Dari Karawang. Wih, luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk para peserta yang hari ini dan juga seluruh pengunjung Velodrome pagi ini. Ini luar biasa ya Pak, karena sebetulnya goals yang dicita-citakan oleh Pemprov DKI Jakarta bersama stakeholder semuanya ternyata betul-betul perlahan-lahan ini dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Artinya ruang ketiga, ruang publik yang memang diciptakan ini, kita di sini areanya sangat dekat dengan stasiun LRT, terus kemudian juga ada sport center seperti itu, dan juga ada Transjakarta juga yang melewati area ini. Artinya sebetulnya ini sudah sangat mewakili cukup strategis gitu ya Pak. Artinya masyarakat kesini juga mudah, tidak sulit. Nah, kalau kita bicara soal ruang ketiga, mungkin ini kaitannya sama urban plan ya. Tadi juga kita pada saat kesini dengan teman-teman pesepeda ya, teman-teman pesepeda itu merasa lebih nyaman kayaknya ya sekarang dibandingkan sebelumnya gitu, karena juga ada jalur sepedanya, betul tidak Bapak-Bapak? Nah, kalau Mas Kanda ngelihatnya seperti apa sih kalau misalnya sekarang kan kita sudah ada jalur sepeda, ini sudah cukup efektif tidak ya untuk menunjang aktivitas dari teman-teman? Sebenarnya nggak cuma pesepeda ya, karena kan ada pesepeda yang betul-betul setiap hari pakai pesepeda, tapi ada juga yang memang ya Sabtu Minggu aja atau pada saat melakukan hobi. Mas, agak dideketin. Sorry. Mungkin aku balik dulu sama ruang ketiga, ruang publik. Kemudian kaitannya dengan spontaneous activity, aktivitas spontan. Ini juga salah satu diskurs yang menarik untuk proses penyelesaian tesis. Karena kita harus tahu dulu definisi ruang ketiga, ruang publik itu beda-beda tergantung konteks lokalnya. Nah, menurutku untuk Indonesia sendiri, apalagi Jakarta atau kota-kota besar lainnya, definisi ruang ketiga atau ruang publik itu memang tuh aktivitas spontan tuh lebih datang di awal karena kultur dan profil sosial masyarakat kita itu memang selalu ingin selalu ingin berkumpul, selalu eager untuk berkumpul dan bersosialisasi. Ini beda sekali sama dengan konteks dunia barat yang lainnya. Jadi kalau misalnya dari situlah terbentuk adanya PKL atau bisnis kecil-kecilan gitu kan. Nah inilah yang sebenarnya patut dilestarikan. Nah jadi ini juga nyambung juga kalau misalnya untuk dari sisi urban planning atau urban design itu ini juga ada di tesisku. Jadi selain guideline, selain rekomendasi, ada juga salah satu bentuk anjuran untuk prioritaskan bottom-up approach untuk planning dan perancangan ruang publik. Jadi lebih involve masyarakat yang benar-benar menggunakan analisisnya berdasarkan empiris kebutuhan dan kemauannya apa. Itu prosesnya nggak akan cepat, cuman mungkin perlahan-lahan kali ya. Nah, nyambung lagi ke tadi infrastruktur jalur sepeda, ya perlahan-lahan udah saya lihat udah banyak ya infrastrukturnya sudah terbangun, kemudian sudah nyaman juga para sepeda sudah. Nah, ini salah satu katalis untuk nantinya semoga yang penting itu adalah modal shift. Jadi shifting the mindset bahwa kita untuk mobilisasi, untuk people movement itu sebenarnya nggak harus berdasarkan kendaraan bermotor pribadi saja. Nah ini juga prosesnya nggak akan lama, juga tergantung dengan tingkat komprehensif apa infrastruktur transport kita. Bakalan lama prosesnya, nanti kalau misalnya sudah LRT atau MRT, busway dan busway lainnya sudah integratif
mungkin sudah 100% integratif. Ini nanti semoga bisa mengurangi traffic load private cars di jalan-jalan kita Jakarta, sehingga nanti kita bisa balik lagi prioritas untuk desain dan perancangan berdasarkan skala manusia, yaitu adalah kita prioritaskan manusia. Nanti bike lanes-nya bisa lebih lebar untuk kapasitasnya lebih tinggi, kemudian kita punya ruang hijau lebih banyak. Kan nanti misal kalau kita MRT sudah integratif, kemudian bisa ada busway, nanti modal share untuk public transport lebih tinggi. Jadi kita jalan raya kapasitasnya bisa dikurangin. Kemudian kapasitas dikurangin, kita bisa melebarkan pedestrian dan jalur sepeda. Nah itu lama perlahan, makin lama kalau misalnya bagus perancangannya, kita bisa ya mengurangi emisi dan lebih berkelanjutan. Itu sih goal saya. Bicara nunggu lengkap sampai semua jalurnya tersambung, sepertinya mungkin masih perlu 5-10 tahun lagi ya. Seperti jalur MRT ke kota, kemudian juga LRT sampai ke Duku Atas, bahkan mungkin nanti loop lainnya seperti Jutpi 3 itu kan sangat lengkap, udah sampai ke aglomerasi itu. Nah, tapi sambil berjalan kita sudah mulai mengajak nih masyarakat. Sekarang ini kan transportasi umum kita sudah lengkap, sudah bagus juga. Jangan segan-segan nih buat kemana-mana pakai transportasi umum aja, dan jangan khawatir soal pakai apa ya nanti ke halte atau stasiunnya. Kan ada sepeda ya. Sepeda ini kita manfaatkan sebagai salah satu first mile last mile yang bisa menghubungkan kita berangkat dari rumah menuju halte dan juga stasiun. Ini tinggal kita ingetin lagi nih sama operator masing-masing supaya mohon disiapkan ya untuk parkir sepedanya plus pengamanannya, karena kadang-kadang bukan nggak mau naruh sepeda, cuma khawatir takut hilang ya. Benar nggak Om Hendra ya? Gitu ya, karena sepedanya mehong-mehong ternyata. Oke. Ini karena ada hangat, ini pertanyaan terakhir ya untuk Pak Hari ya, dan juga sama Mas Anda juga. Pak Hari, ini kita ngelihat agenda hari ini ada kekuatan dari community Pak, dari komunitas. Nah sebetulnya seberapa besar sih pengaruh komunitas dalam mewujudkan cita-cita atau asa cita yang dilakukan oleh pemerintah misalnya. Nah, bagaimana caranya menggait komunitas ini supaya tujuan awal ini betul-betul terakomodir gitu Pak. Ini kan juga teman-teman di sini kan juga tentu setuju ya kalau memang kebijakannya itu mendukung, terutama untuk memudahkan masyarakat. Nah, sebetulnya seperti apa sih Pak peran dari komunitas ini nih terhadap kebijakan-kebijakan yang memang diterapkan oleh pemerintah? Ya, terima kasih ya Mbak Lanis. Jadi satu lagi pertanyaan terakhir, ini jawaban terakhir juga misalnya. Jadi gini, kami dari Dinas Pariwisata itu memang mengedepankan namanya community based tourism, itu pernah dengar semuanya. Pariwisata berbasis komunitas. Kalau kita mundur ke belakang lagi, pada saat pandemi itu kan semua orang sadar bahwa butuh untuk meningkatkan imunitas tubuhnya masing-masing. Jadi semua orang udah aware sama kesehatannya lah, peduli sama kesehatannya kan. Kalau kita lagi jalan-jalan nih, dari yang tadinya nggak hobi sepeda, tiba-tiba jadi sepedahan. Dari yang bukan pelari, tiba-tiba jadi lari. Nah, komunitas pelari, komunitas pesepeda ini mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana semua orang pasti akan berbelanja untuk melengkapi dirinya masing-masing, beli sepatu lari, sepatu sepedahan, kostumnya dan sebagainya. Jadi ini mendorong pertumbuhan ekonomi kota. Nah, komunitas sepeda, komunitas lari ini nggak bisa dianggap sepele. Jadi kami dari pariwisata juga mengajak serta para pemangku komunitas ya atau penggiat event untuk jangan segan-segan berkolaborasi bersama kami, karena kami dari Dinas DKI itu nggak bisa sendirian gitu loh, apalagi anggaran terbatas dan sebagainya, SDM-nya juga terbatas. Nah kalau kita kolaps sama teman-teman komunitas kan nggak ada yang nggak bagus lah kalau kita bekerja bareng-bareng gitu ya, ketimbang kita one man show atau kita merasa pintar sendirian juga nggak bisa. Jadi pemerintah butuh support dari komunitas, dan kami siap untuk berkolaborasi jika ada yang dibutuhkan terkait dengan regulasi, terkait dengan kebijakan. Mungkin nanti ke depan juga bisa dibicarakan. Tadi sempat ngobrol sebentar sama Om Hendro, sempat juga kami menggagas namanya cycling tour ya.
wisata bersepeda gitu. Wisata bersepeda itu 5-10 sepeda aja, tapi nanti ada guide-nya pakai sepeda juga, nanti berhenti dari satu poin ke poin yang lain, cerita dan kita ngelewatin apa aja, ini karena gedung apa gitu ya, ada water station juga gitu, dan memang ini berbayar gitu, karena ada guide-nya juga, ada F&B juga Pak, tapi itu kayak masih trial, mudah-mudahan ke depan bisa dengan Bike to Work khususnya bisa lagi berkolaborasi untuk bersama-sama mewujudkan Jakarta lebih hijau, Jakarta lebih sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Oke, Mas Kada, sekaligus closing statement, gimana sih pengaruh dari teman-teman komunitas ini dalam mewujudkan visi misi dan terutama tadi ya, kita ini pengennya terbebas dari macet nih, apalagi polusinya nih kalau bisa dikurangi. Nah, kita perlu tangan-tangan dari teman-teman komunitas nih buat bekerja bersama. Kalau menurut Mas Kada gimana? Ini yang udah ngelihat langsung di Itali, di Eropa seperti apa dan kita bawa ke sini nih kira-kira seperti apa? Menurutku antusiasnya sangat baik, dan ini kita masih punya potensi untuk lebih digali lagi komunitas-komunitas ini, bukan cuma skala distrik atau maksudnya teman-teman kalian mungkin ini skala kota atau bahkan skala regional juga bisa. Dan juga ini juga butuh kerjasamanya mungkin untuk mengelola ruang publik di sini untuk bisa dapat mengakomodir ruang-ruang publik untuk komunitas-komunitas, bukan hanya untuk komunitas pesepeda, tapi untuk komunitas-komunitas yang lainnya. Menurutku itu salah satu, itu krusial juga. Mungkin untuk yang challenge-nya adalah benar sih kalau itu melanggar mengganggu ketertiban umum segala macam. Cuman solusinya ya kalau bisa diwadahi juga gitu, gimana ya istilahnya ya, difasilitasi, karena sudah sayang gitu, ini ruang publik emang tujuannya untuk publik namun malah dibatasi. Itu aja sih yang terakhir ya, dan semoga yang untuk komunitas sepeda dan yang lain bisa menjadi katalis bagi masyarakat yang lain agar lebih memprioritaskan active mobility dan bersama-sama untuk mengurangi emisi kendaraan dan juga sama-sama untuk menghijaukan kota kembali. Oke, terima kasih Mas Kadan Ruskanda, Mobility Planner, Arsitektur dan Urban Designer dari Sistematika, dan juga Pak Hari Wibowo, Kepala Bidang Data Informasi dan Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta sudah hadir dan join di sesi talk shop pagi ini. Luar biasa ya, jadi kita harus kolaborasi ya Pak kuncinya, karena kita nggak bisa sendiri dan kita mengajak serta semua rekan-rekan komunitas, tidak hanya Bike to Work tapi lebih luas lagi untuk bergabung bersama kita mewujudkan kota Jakarta yang lebih hijau, lebih baik lagi dan bebas macet. Terima kasih sesi pagi ini, dan Sanisa sign out. Terima kasih, selamat pagi.